Warga Rereme sebelumnya dikabarkan tersesat di hutan Unduwei Sowi Gunung telah ditemukan selamat. Kejati Papua Barat melakukan pencanangan WBK dan WBBM. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa warga Rereme KPR atas nama Plepus Anisetus akhirnya dapat kembali dengan selamat setelah sebelumnya dikabarkan tersesat di hutan Unduwei Sowi Gunung Manokwari pada Minggu 13 Juni 2021. Melalui rilis yang dibagikan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari menjelaskan bahwa pada hari Sabtu pagi korban berangkat menuju LKP untuk mengecek lokasi pembukaan lahan baru di Kampung Unduwei, tepatnya di hutan Gunung Sowi, Manokwari. Namun ketika hendak kembali, korban justru kehilangan arah setelah melihat jalur masuk berubah. Karena pohon-pohon sekitar jalur masuk yang dijadikan patokan atau tanda telah ditebang. Setelah mendapat laporan dari keluarga, tim rescue pun bergerak menuju lokasi untuk melakukan pencarian pada Minggu pagi tanggal 13 Juni setelah melakukan briefing. Pukul 7.40 waktu Indonesia Timur, tim rescue Kansar Manokwari tiba di lokasi, tepatnya di jalan masuk lahan milik korban. Selanjutnya bergerak menuju lokasi bersama dengan keluarga dan masyarakat Flobamora Manokwari. Setelah berjalan sekitar 20 menit dan melakukan komunikasi dengan Etus, melalui handphone satelit, Basarnas selalu mendapatkan informasi korban berjalan menuju turun gunung dan melewati jurang dan sungai. Itu offline juga bisa kelihatan kode punya itu koordinat kalau Google Maps. Di data ini tidak aktif juga tetap kelihatan koordinatnya Om di Google Maps. Bisa. Om lihat aja koordinatnya Om situ. Yang ada 106. Tim segera melanjutkan pencarian bersama kepala suku sekitar Kampung Unduwei dan memasuki hutan pada pukul 11.35 waktu Indonesia Timur. Tim rescue pun yang melakukan pencarian menginformasikan kepada tim yang berada di posko bahwa mereka akan melanjutkan pencarian hingga ke Kali Andai. Namun dalam perjalanan mereka mendapatkan kabar bahwa korban telah berhasil selamat setelah terus berjalan turun hingga tiba di rumah keluarga di Kampung Timur Andai pukul 12.45 waktu Indonesia Timur. Di rumah baru Om ada kaki. Yang dari Basarnas. Dia kilo itu saya turun dari atas sekitar 20 Saya bilang coba kau telepon dia jauh sekali. Saya telepon lagi 10 menit dia bilang saya sudah dapat dia. Oh sudah syukur. Itu cuma untuk dapat papaya. Jadi saya bisa makan, bisa tahan sampai sini. Kalau tidak saya tidak bisa tidur lagi di sekitar. Kemudian, operasi SAR ditutup usai tim rescue tiba di kediaman keluarga korban pukul 13.25 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya melakukan briefing lalu kembali ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi, Kejaksaan Tinggi Papua Barat pagi tadi canangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan kerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat berlangsung siang tadi. Pencanangan diawali dengan penandatanganan berita acara di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang dilakukan oleh Kepala dan Wakil Kepala Kejati Papua Barat serta seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Usai melakukan penandatanganan berita acara, pencanangan WBK dan WBBM dilakukan juga penandatanganan fakta integritas oleh pimpinan Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan seluruh pegawai di lapangan upacara Kejati Papua Barat. Kepala Kejaksaan Papua Barat Wilhelmus Linggitubun usai memimpin apel pencanangan fakta integritas kepada wartawan menyampaikan agar pencanangan ini menjadi komitmen bersama untuk dapat dilakukan secara bersama-sama. Sampai teman-teman yang melakukan
birokrasi sudah melayani. Ini semua karena kerja keras kita dan bagaimana orang-orang ini sanggup untuk melayani segala kepentingan yang ada. Sekarang ini dari pimpinan, para asisten, para kejati, kita semua terus bergelora untuk menggunakan acara ini. Pada upacara pencanangan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, dilakukan juga pengukuhan agen perubahan kepada 2 pegawai. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mendukung peningkatan pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuka program Kampus Mengajar yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif membantu proses belajar mengajar. Kampus Mengajar adalah bagian dari program Kampus Merdeka yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa aktif yang belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Di program Kampus Mengajar, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah dasar di seluruh Indonesia untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Pada kegiatan sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era pandemi COVID-19, bagaimana memajukan pendidikan, Eko Purnomo Tunyanan, Kepala Sub Bagian Umum LPMP Papua Barat mengatakan, bagi mahasiswa khususnya di Fakultas Keguruan dan Pendidikan di seluruh universitas di Papua Barat, dapat mendaftar secara online, akan mendapatkan pengarahan dan selanjutnya akan ditempatkan di sekolah SD atau SMP yang berada di Papua Barat. Saya sampaikan di sini bahwa di tahun ini, di tahun masa pandemi yang kita sudah tidak sering bertemu, kurang lebih 1 tahun lebih hanya melalui daring, ya, itu kebijakan cukup besar yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program sekolah penggerak, terima kasih Dinas Pendidikan, ada sejumlah 6 sekolah. Ya, yang ada di Manokwari yang berpartisipasi untuk program sekolah penggerak. Labeling tentang sekolah model, labeling tentang sekolah rujukan, labeling tentang RSDI, labeling tentang sekolah-sekolah yang lain sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu sudah dikucurkan sampai ke-11. Harap Bapak Ibu ikuti kebijakan yang diluncurkan tentang Merdeka Belajar. Sudah sampai 11 Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemenristek, Kemendikbud Riset dan Teknologi itu sendiri. Ini harus bisa kita ikuti dengan baik sehingga kita tahu bahwa labeling-labeling itu sekarang sudah tidak berdampak di sekolah. Sekolah harus sama. Peserta didik harus merdeka belajarnya, guru-guru harus merdeka belajar. Tidak lagi terkungkung dengan labeling-labeling itu. Ini sekolah unggulan, ini sekolah rujukan, ini sekolah model, ini sekolah apa lagi namanya. Hal lain yang juga ditambahkan kepada kepala sekolah dan juga pengawas SD dan SMP agar membuka pendaftaran peserta didik baru sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dengan tetap menjaga protokoler kesehatan. Peserta didik baru di tahun ini sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Sekolah-sekolah harus sudah mulai membuka penerimaan peserta didik dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu paling utama sekali. Kenapa Bapak Ibu peserta didik, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan menjadi prioritas untuk vaksinasi? Karena target kita di bulan Juni-Juli penerimaan peserta didik baru itu sudah harus dimulai dengan mengedepankan protokol kesehatan itu sendiri. Jadi saya harap ini menjadi catatan bagi kita semua berkolaborasi, berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Bagaimana penerimaan peserta didik baru itu bisa dilakukan?
dengan mengacu pada protokol kesehatan itu sendiri. Dengan adanya program-program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era pandemi COVID-19 dapat membantu Bapak Ibu guru serta anak didik, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama untuk mendapatkan kesempatan belajar optimal di kondisi terbatas dan kritis selama pandemik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.